Aldehid. Aldehid atau aldenin adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi CHO atau aldehid. Aldehid dapat terbentuk dari oksidasi alkohol primer. Sifat dan contoh aldehid. Sifat aldehid yaitu reaktivitas aldehid sangat aktif dan dapat bereaksi dengan berbagai senyawa. Polaritas aldehid memiliki momen dipol yang besar karena adanya gugus CHO. Contoh aldehid ada dua, yang pertama yaitu formaldehid dan asetaldehid. Reaksi aldehid ada 4. Yang pertama yaitu oksidasi aldehid dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat. Yang kedua, reduksi aldehid dapat direduksi menjadi alkohol primer. Yang ketiga, adisi aldehid dapat bereaksi dengan berbagai senyawa melalui reaksi adisi seperti adisi nukleofilik. Keempat, ada kondensasi. Aldehid dapat bereaksi dengan senyawa lain melalui reaksi kondensasi seperti reaksi andol. Yang kedua yaitu ada keton. Keton adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi CO atau keton. Keton dapat terbentuk dari oksidasi alkohol sekunder. Sifat keton yang pertama yaitu keton kurang reaktif dibandingkan dengan aldehid. Polaritas keton memiliki momen dipol yang besar karena adanya gugus CO. Contoh keton ada aseton dan sikloheksanon. Reaksi keton, yang pertama reduksi keton dapat direduksi menjadi alkohol sekunder. Adisi keton dapat bereaksi dengan berbagai senyawa melalui reaksi adisi seperti adisi nukleofilik. Yang ketiga, kondensasi keton dapat bereaksi dengan aldehid melalui reaksi kondensasi seperti reaksi andol. Materi selanjutnya yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan karbon dan oksigen dengan berbanding 1:1. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama yaitu ada monosakarida. Karbohidrat sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat lain. Contohnya yaitu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida. Karbohidrat yang terdiri dari 2 monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang ketiga yaitu ada polisakarida, karbohidrat kompleks yang terdiri dari banyak monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Contohnya yaitu pati, glikogen, dan selulosa. Selanjutnya ada fungsi karbohidrat. Yang pertama yaitu sumber energi. Karbohidrat merupakan sumber utama bagi tubuh manusia. Yang kedua yaitu struktur sel. Karbohidrat berperan dalam struktur sel seperti selulosa pada dinding sel tumbuhan. Yang ketiga yaitu pengaturan metabolisme. Karbohidrat berperan dalam pengaturan metabolisme tubuh. Materi selanjutnya yaitu ada asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi CHO, COOH. Asam karboksilat dapat terbentuk dari oksidasi aldehid atau alkohol. Sifat asam karboksilat yang pertama yaitu asam karboksilat memiliki sifat asam karena dapat melepas ion H+. Yang kedua yaitu ada polaritas. Asam karboksilat memiliki momen dipol yang besar karena adanya gugus COOH. Contoh asam karboksilat yang pertama yaitu asam asetat, digunakan dalam produksi asam asetat dan bahan kimia lainnya. Yang kedua yaitu asam sitrat, digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Yang ketiga asam lemak, digunakan dalam produksi sabun dan bahan kimia lainnya. Yang kelima yaitu ada definisi lipid. Lipid adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Lipid berperan dalam struktur sel dan sebagai sumber energi. Jenis lipid, trigliserida, lipid yang terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak, contohnya yaitu minyak dan lemak. Yang kedua ada fosfolipid, lipid yang terdiri dari gliserol, asam lemak, dan gugus fosfat, contohnya yaitu lecitin. Yang ketiga ada steroid, lipid yang memiliki struktur cincin steroid, contohnya yaitu kolesterol. Fungsi lipid ada 3, yang pertama yaitu sumber energi. Lipid merupakan sumber energi yang penting bagi tubuh manusia. Struktur selnya, lipid berperan dalam struktur sel seperti membran sel. Yang ketiga, pengaturan metabolisme lipid berperan dalam pengaturan metabolisme tubuh.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.